Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak didik di SMP Al-Hadiriyah, semoga kalian sehat selalu dan bisa menyimak dari penjelasan Bapak tentang pelajaran PAI dan budi pekerti, yaitu tentang sholat atau hakikat sholat dan zikir. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah, yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Adapun ketentuan pelaksanaan sholat yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua berusia sudah mencapai balik. Yang ketiga berakal. Syarat-syarat sholat. 1. Sudah masuk waktu sholat. 2. Sudah suci badan pakaian tempat sholat. Ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Rukun sholat. Ketentuan pelaksanaan sholat. Pertama, yaitu berdiri jika mampu. Kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, ruku dengan tuma'ninah. Yang kelima, i'tidal dengan tuma'ninah. Yang keenam, sujud dengan tuma'ninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Kedelapan, duduk akhir pada tasyahud akhir. Yaitu membaca salawat Nabi, membaca salam pertama, dan terakhir adalah tertib. Ketentuan pelaksanaan sholat, yaitu sholat sunat. Sunah sholat maksudnya, sunah-sunah sholat adalah pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Yang kedua bersedekah, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang kelima membaca ta'awud sebelum basmalah. Yang keenam mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk jahar atau keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Ketentuan pelaksanaan sholat. Sunnah sholat. Pertama, membaca lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Yang ketiga, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Yang keempat, membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Yang kelima, ketika bangkit dari ruku, membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketentuan pelaksanaan sholat yang sunnahnya pertama adalah, yaitu selanjutnya ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamd. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk iftirosh pada semua duduk dalam salat atau sholat kecuali duduk akhir. Kemudian duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir di
akhiri sholat. Kemudian terakhir adalah membaca salam kedua atau ke kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu berbicara dengan sengaja. Lalu, atau yang kedua, baca atau banyak melakukan gerakan di luar sholat. Ketiga, berhadas saat melakukan sholat. Yang keempat, menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang kelima, terbuka aurat. Yang keenam, mengubah niat. Yang ketujuh, berpaling dari kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum ketika sholat. Kesembilan, tertawa. Dan terakhir, murtad. Tata cara pelaksanaan sholat, yaitu pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian niat. Kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian berdiri bersedekap sambil baca doa iftitah. Yaitu bacanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian setelah baca iftitah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yaitu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Contohnya misalkan baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah baca surah, yaitu ruku. Apa yang dibaca yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah ruku maka i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu duduk di antara dua sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua dengan bacaan yang sama yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu membaca tasyahud awal, ya, di rakaat kedua tentunya membaca tasyahud awal yaitu membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah kita menyelesaikan bacaan-bacaan di rakaat 1, 2, ketiga, maka untuk salat maghrib yaitu tasyahud akhir. Yaitu tata cara pelaksanaan bacanya adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sambil nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua yaitu ke kiri. Salat jamaah. Salat jamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam salat berjamaah, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Salat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh dua orang. Salat berjamaah hukumnya sunnah, mu'akkad. Sedang mu'akkad artinya diutamakan untuk dikerjakan. Syarat menjadi imam. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik dan berakal sehat, yang ketiga paham bacaan dan rukun sholat, yang keempat tidak sedang menjadi makmum, yang kelima seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Yang keenam imam boleh perempuan asalkan makmumnya semua perempuan. Syarat menjadi makmum, yaitu pertama berniat mengikuti imam. Yang kedua mengetahui segala gerakan imam. Yang ketiga tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Yang keempat tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam lebih dari dua gerakan sholat. Kemudian sholat makmum harus sama dengan imam. Kemudian makmum dan imam harus berada di satu tempat. Lalu jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Yaitu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai akhir. Yang kedua makmum masbuk, yaitu makmum masbuk, yaitu makmum yang tertinggal. Jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagaimana makmum dan mengikuti segala gerakan imam dan selanjutnya kekurangan rakaat makmum disempurnakan setelah imam selesai melaksanakan sholat hingga akhir salam. Hal-hal yang membolehkan tidak sholat berjamaah, yaitu satu dalam keadaan hujan dan angin kencang di malam yang gelap. Yang kedua dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapannya terdapat hidangan makanan dan minuman. Yang ketiga dalam keadaan nahan buang air besar dan kecil, sedangkan waktu sholat masih panjang urung sholat. Yang keempat sakit yang membuatnya sulit untuk bersalat berjamaah. Kelima merawat orang yang sakit, menjaga orang yang sedang sekarat agar bisa diketahui kematiannya. Yang keenam yaitu berjalan ke masjid tidak aman karena jiwa dan harta yang terancam. Tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur saf atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Itulah tadi penjelasan tentang sholat. Kemudian kedua adalah zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Bacaan zikir setelah sholat. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian membaca surat Al-Baqarah,
ayat 1 sampai 5. Bacaan zikir bacaan zikir setelah sholat tadi dilanjutkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau bacaan ayat kursi dan seterusnya. Bacaan zikir setelah sholat kemudian dilanjutkan dengan tasbih subhanallah selama 33 kali sama alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manfaat menunaikan sholat. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat memancing rezeki. Yang keempat, menjadi obat kesedihan. Yang kelima, melatih kedisiplinan. Yang keenam, mendidik manusia menjadi bersih. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim. Kemudian lanjut yaitu manfaat zikir. Yang pertama adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin dalam segala hal. Yang keempat, santun dalam ucapan dan perbuatan. Yang kelima, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Terima kasih atas kalian anak-anak yang sudah menyimak video Bapak tentang materi hakikat sholat dan zikir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.